Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zaman sekarang ini memang beda dengan zaman yang dulu ya. Kalau penyakit-penyakit yang dulunya tidak ada, sekarang ini sudah ada. Penyakit-penyakit yang dulunya itu hadirnya itu di usia tertentu, sekarang ini sembarangan ya, usia sembarang masih remaja ya sudah kena penyakit seperti diabetes. Kalau diabetes ini kan kalau zaman dulu kan orang yang sudah sepuh ya, kalau sekarang ini anak-anak muda, usia muda ya mulai ada yang kena asam urat, ada yang gagal ginjal, ada yang diabetes. Jadi penyakit di zaman dulu, zaman nenek kita itu tidak separah zaman sekarang. Bahkan zaman sekarang ini ada yang namanya autoimun ya. Kalau autoimun ini di dunia kedokteran belum selesai ya, istilahnya belum selesai, belum ketemu obatnya. Tapi kalau di ramuan rempah-rempah sebenarnya autoimun ini sembuhnya ya setelah sering minum serai, Allah itu memberikan kesembuhan. Jadi obatnya untuk autoimun itu ternyata serai dipotong-potong, direbus. Nah itu ya, kalau orang dulu itu memang sehat-sehat ya, karena yang diminum yang saya lihat itu ya hampir tiap hari ya, minum kunyit, jahe, ramuan rempah-rempah, kayu manis ya, seperti itu. Bahkan kalau bikin wedang itu saya lihat serai, kayu manis, cengkeh. Ibu saya dulu seperti itu. Jadi itu dianggapnya sebagai minuman ya. Gulanya itu ya pakai gula aren. Jadi ya rasanya enak, manis ya, manis dari gula arennya, juga manis dari kayu manisnya. Setiap hari seperti itu, kadang-kadang serai campur jahe ya. Kalau minuman zaman sekarang ini kan banyak minuman yang kemasan yang banyak gulanya, makanya orang zaman sekarang ini ya gampang-gampang kena kanker. Kata dokter, gula itu makanannya kanker. Tapi kalau secara islami, kalau menurut akhlak, kanker itu akibat dari iri dengki yang tidak terkontrol lah istilahnya. Jadi kalau orang itu berlebihan, iri dengkinya itu berlebihan, itu membuat sel itu tidak beraturan, tumbuhnya itu jadi liar, tidak beraturan. Harusnya yang normal itu kan sel yang tidak terpakai itu mati, terus dimunculkan oleh Allah Ta'ala sel yang baru kan gitu. Nah itu jadi nggak beraturan karena orang itu melakukan akhlak yang kurang baik, berupa sangat melakukan iri benci itu yang sangat kuat ya, iri dengki dan benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain, itu sangat benci, terus iri. Jadi kalau punya keinginan itu meledak-ledak, itu kalau secara akhlak ya, biasanya rata-rata seperti itu. Nah kalau sudah melakukan seperti itu, terus ada tambahannya, biasanya ada tambahannya suka marah dengan anak dan suami. Nah itu yang menyebabkan semakin kuat, semakin berkembang. Jadi selnya itu berkembang semakin cepat gitu loh ya, karena selain iri dengkinya belum dihilangkan, terus punya keinginan meledak-meledak, ditambah lagi hampir setiap hari itu memang suka marah dengan suami dan anak. Itu kalau ditinjau dari segi akhlak. Tapi kalau menurut dokter ya katanya sering makan atau minum yang manis-manis, karena gula itu makanannya kanker. Sering makan yang dibakar-bakar, itu yang membuat kena kanker ya. Memang beda ya, tapi kalau pingin sehat ya harus melakukan keduanya. Kalau bunda ini melakukan keduanya. Jadi kalau punya keinginan, saya tata, tidak meledak-ledak. Kalau belum bisa beli ya saya anggap belum takdirnya, ya gitu aja. Saya nggak pernah ngotot harus beli ini, nggak, dari dulu sampai sekarang nggak pernah meledak-ledak, saya tata. Jadi kalau punya keinginan itu musyawarah dulu. Dan kalau terhadap anak dan suami itu ya nggak marah-marah, tapi tegas. Beda ya, tegas dengan marah-marah. Tegas itu ini nggak boleh menurut agama.
nggak boleh, ini dalilnya. Nah itu tegas. Dasar kamu itu mau emang anak yang bandel, nah itu namanya galak, bukan tegas, itu galak. Harus tahu ya bedanya. Jadi dari dulu keluarga saya ini, mulai dari Pak D, Bude, saudara kandung, alhamdulillah nggak ada yang kena kanker. Yang dilakukan ya keduanya, karena sudah dibentengi dengan ilmu agama, sehingga tahu oh ini nggak boleh, iri dengki nggak boleh, itu dibentengi dengan agama itu sehingga nggak muncul, iri dengki nggak muncul. Terus punya keinginan juga begitu, nggak meledak-ledak, ya dianggap aja belum takdirnya gitu aja, karena sudah dibentengi ilmu agama jadi ngerti. Terus yang kedua, yang dibakar-bakar itu memang ajaran dari mulai kecil itu sukanya direbus-rebus, misalnya singkong ya dikukus, direbus gitu, bukan dibakar-bakar. Jadi makan sate itu ya sangat jarang ya, sampai sekarang seperti itu jarang. Kalau di keluarga bunda ya tidak setiap hari makan sate. Kalau manis-manis itu hampir tiap hari, tapi diimbangi dengan minum jamu. Ya kalau pingin sehat harus melakukan keduanya ya, akhlak harus dijaga. Terus dokter itu menyarankan harus makan makanan yang sehat. Kalau makanan itu sudah sering dipanaskan itu nggak bagus ya, patuhi aja. Kalau saya patuhi keduanya ya, secara akhlak ya saya patuh pada Allah dan Rasulnya, nggak boleh melakukan akhlak yang kurang baik, termasuk gampang marah, ini gampang tersinggung kan, akhlak kurang baik. Terus yang kedua, pola makan itu dijaga juga. Jadi kalau melakukan keduanya insya Allah sehat. Kalau hanya salah satu biasanya masih sakit. Misalnya akhlak itu sudah baik, tapi kalau makannya nggak dikontrol, setiap hari itu makan yang dibakar-bakar tuh dari pagi sampai malam, itu nggak sehat ya, istilahnya makanannya tuh nggak sehat, yang diolah-olah, yang kemasan, minuman kemasan, tidak diimbangi minum jamu, nah itu biasanya kena penyakit. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Jadi jangan takut makan goreng-gorengan, jangan takut. Apa yang sudah dihalalkan oleh Allah makanlah. Ingat ya, jangan berlebihan. Makan gorengan jangan berlebihan. Setiap hari makan gorengan boleh, jangan berlebihan, dan harus diimbangi minum jamu. Makan sayur, makan buah, minum jamu, insya Allah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.